Tadi kalian pasti tahu intro dari lagu tersebut. Lumayan sering banget kita bawain karena apa? Karena nuansanya atau temponya itu sangat enak banget untuk kita bawain saat live. Lagu-lagu yang mempengaruhi bermusik kita kayak Hunting Crow. Lagu Perjalanan ini memang idenya terinspirasi karena kerinduan kita, rasa rindu kita karena pada awal-awal perjalanan karir Padi 99, 2000, 2001 sampai sebelum kita vakum ya. Itu kita nggak pernah berhenti untuk selalu tour. Saya lagi perjalanan dari Kota Maros di Sulawesi Selatan. Dia untuk membuat lirik, kulayangkan pandangku karena waktu itu aku melihat dari jendela kaca kan. Tapi karena bis, gimana caranya ngepasin ini? Halo, ketemu lagi sama saya di Official View Channel. Tadi kalian pasti tahu intro dari lagu tersebut, walaupun mungkin hanya sedikit penggalan di depannya, tapi kalian kalau tahu dan punya album Sesuatu Yang Tertunda pasti familiar banget dengan lagu ini, karena lagu ini adalah sebuah lagu yang lumayan sering banget kita bawain. Karena apa? Karena nuansanya atau temponya itu sangat enak banget untuk kita bawain saat live. Dan lagu ini kalau dibilang ya memang kerasa banget. Rasa country-nya, rasa folk musicnya tuh kerasa banget. Jadi itulah yang kita kejar memang pada saat kita membuat lagu ini. Kita ngerasa bahwa karakter ataupun musik-musik yang mempengaruhi kita ini kebanyakan dari country, rock, dari folk seperti itu. Kayak waktu era-era akhir tahun 90-an dan awal 2000 itu banyak banget lagu-lagu yang mempengaruhi bermusik kita kayak Hunting Crow. Terus habis itu kayak Sting. Terus habis itu juga ada banyak kayak kayak Crowded House. Dan era-era grunge kayak Pearl Jam. Terus habis itu Stone Temple Pilots. Dan country rock yang lain ya, ada James. Ada Manic Street Preachers. Semacam itu ya, memang lebih pada mengutamakan lirik dan musik yang uplifting kalau buat saya sih, ngelihatnya seperti itu. Dan akhirnya pilihan kita ketika kita membuat lagu dengan tema perjalanan ini, akhirnya musik inilah yang memang kita pilih dan kita dapatin nuansanya semuanya kita masukkan di sini. Seperti apa yang kita bayangkan, seperti apa yang kita sukai dari pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi kita di sepanjang perjalanan karir kita di musik. Lagu Perjalanan ini memang idenya terinspirasi karena kerinduan kita, rasa rindu kita karena pada awal-awal perjalanan karir Padi 99, 2000, 2001 sampai sebelum kita vakum ya. Itu kita nggak pernah berhenti untuk selalu tour. Kita keluarin album, terus habis itu kita 2 tahun kemudian kita selama 2 tahun setelah keluar album, selama 2 tahun kita tour, terus habis itu baru 2 tahun kemudian kita bikin album, seterusnya seperti itu, berulang-ulang. Dan itu akhirnya membuat kita di album kedua kita mengalami rasa kerinduan untuk membuat sebuah lagu yang memang coraknya yang bisa kita bawakan dan kita rasakan nuansanya ketika saat-saat kita waktu kita traveling. Liriknya muncul ketika saya lagi perjalanan dari Kota Maros di Sulawesi Selatan. Maros itu sebenarnya dekat dengan Ujung Pandang atau Makassar sekarang, dan perjalanan waktu itu memang kita lalui pakai bus ya, tapi nggak tahu waktu itu idenya bagaimana perjalanan melewati itu sangat kerasa banget rindunya, maksudnya jadi rasa banget kangennya kita, rasa karena perjalanan selama kita dari Maros ke Ujung Pandang sebenarnya udah hampir ending
ending kita mau menyelesaikan tour kita. Karena sebelumnya kita melakukan perjalanan selama berapa sebulan gitu, mungkin kita keliling di sekitar Pulau Sulawesi. Dia di Sulawesi Selatan lah ya waktu itu memang. Dan perjalanan darat itu akhirnya hampir menyampai akhirnya ketika kita hampir balik ke Makassar, dan waktu itu saya ngerasa ada sesuatu muncul di kepala saya, terutama kata-kata kulayangkan pandangku. Jadi waktu itu saya ngebayang memang perjalanan dari kota ke kota yang lain, terus saya melihat dari samping jendela. Nah, jendela itu akhirnya saya flashback lagi ketika awal-awal karir kita di musik. Waktu itu kita masih sering pulang pergi, masih suka naik kereta, keretanya juga naik kereta ekonomi. Terus habis itu kita juga kalau naik kereta ekonomi itu tidak pernah mendapatkan tempat duduk, karena memang tempat duduknya pasti udah diisi orang lain, karena tidak ada batasannya pada saat itu ya. Pada tahun-tahun itu nggak ada batasan, kecuali kereta yang eksekutif atau VIP, yang mana memang kita nggak pernah pakai kereta itu karena buat kita masih sangat mahal buat kita. Jadi kita naik kereta ekonomi, begitu masuk kita udah langsung dihadapkan pada orang-orang yang sudah berjubel di dalam kereta, terus mereka udah pada ngepost posisi masing-masing. Ada yang udah ada di di sandaran, udah ada yang di sudut, udah ini. Jadi mereka udah ngetek tempat masing-masing. Jadi akhirnya kita pilih cari tempat yang kosong, dan seperti kita gelar tempat tidur kita. Apa itu tempat tidurnya? Pakai kertas koran atau kertas tabloid. Waktu tabloid masih banyak, jadi kita masih pakai tabloid itu buat alas tidur. Terus bantalnya pakai apa? Pakai tas ransel yang kita pakai gitu. Nah, memang itu kejadiannya kalau kita naik kereta kelas ekonomi. Ada yang sedikit naik dikit, itu namanya kereta bisnis. Artinya bukan berarti keretanya buat untuk orang-orang bisnis, orang-orang kantor gitu, enggak. Tapi namanya kereta bisnis. Itu kita masih bisa dapat tempat duduk, ngetek tempat duduk, tapi karena kursinya keras, jadi akhirnya kita lebih nyaman umpamanya tidurnya di bawah. Tidurnya masih di bawah, masih di kaki di in between kakinya teman-teman gitu. Lebih enak gitu. Jadi akhirnya ada yang milih, ya udah kalau umpamanya berdua gini kan nggak enak tidurnya karena keras, nggak bisa, kursinya nggak bisa di reclining, itu nggak bisa. Jadi akhirnya kita cari tempat di bawah gitu, pakai koran juga. Akhirnya kembali lagi ke lagu perjalanan ini, kita mencoba untuk merelatekan lagu yang pas untuk kita bawain saat kita konser atau tour. Akhirnya pas waktu setelah album pertama jalan dan kita banyak tour, muncul inspirasi aku waktu itu untuk membuat lirik tentang perjalanan. Dan lirik itu muncul come up ketika Padi lagi ada tour di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan kita udah melewati beberapa kota, dan sampai di akhir ujung tour tersebut, waktu itu saya ingat banget, kita melewati kota Maros menuju Makassar atau Ujung Pandang. Terus di perjalanan itu memang kita naik bus ya, terus itu saya merasakan ada ide yang membuat saya berpikir bagaimana membuat sebuah lagu yang menceritakan posisi lagi duduk, lagi melihat keluar, lagi menikmati pemandangan-pemandangan yang asik gitu. Akhirnya keluar dia untuk membuat lirik kulayangkan pandangku, karena waktu itu aku melihat dari jendela kaca kan. Tapi karena bis, gimana caranya ngepasin ya dengan hal yang pernah menjadi memori kita waktu awal-awal karir kita. Sebelum kita rekaman, seperti album pertama itu. Akhirnya aku coba untuk fresh lagi, untuk reminding lagi. Oh iya, waktu itu naik kereta gini-gini, rasanya perjalanan kayak laju kereta itu seperti apa. Akhirnya keluar kata-kata kulayangkan pandangku melalui kaca jendela. Dari tempatku bersandar, artinya ya dari tempat duduk yang tadi saya bilang tadi, yang keras itu dari tempatku bersandar. Kalau main dari tempatku nyaman pasti bukan bersandar, karena bersandar kan identik dengan menempatkan badan kita ke sesuatu yang tegak kan. Jadi dari tempatku bersandar seiring kalau bus kayaknya nggak ada, seiring jalannya bus kayaknya nggak cocok. Akhirnya keluar kata-kata seiring lantun kereta. Kenapa lantun? Karena kereta ekonomi kan nggak terlalu cepat seperti kereta eksekutif yang mereka harus duluan. Kalau kereta eksekutif kan mesti harus diduluin daripada kereta ekonomi atau kereta bisnis. Jadi seiring lantun kereta. Jadi kereta yang melantun kalau buat aku ya. Jadi itu kalimat itu yang akhirnya aku dapetin.
Terus selalu membawaku melintasi tempat-tempat yang indah. Ya, perasaan-perasaan yang menyenangkan pada saat itu ketika kita naik kereta, kita memandang tempat-tempat yang pemandangan, gunung-gunung, sawah-sawah, semuanya memandang tempat-tempat yang asik, yaitu akhirnya itu saya gabungin dan akhirnya satu lirik itu bisa dapat. Terus habis itu membuat isi hidupku penuh riuh dan berwarna. Ya, artinya rasa happiness, rasa senang, rasa fun itu yang aku coba rangkaikan menjadi satu di awal bait lagu Perjalanan ini. Terus akhirnya sampai ke refrain. Refrain itu harus menguatkan message atau pesan kerinduan. Karena apa? Karena lagu Perjalanan ini pengennya menyampaikan pesan bahwa kita ini rindu sama orang yang kita sayangin, yang sudah kita tinggalkan selama beberapa hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun karena kita tur, karena kita nggak pulang rumah, karena kita nggak ketemu lagi sama pacarnya lagi, terus habis itu kita nggak ketemu sama orang-orang yang kita cintain, ya orang tua atau siapapun. Tapi ini aku mau pengen cerita tentang seseorang yang meninggalkan kasihnya cukup lama. Jadi akhirnya jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Salam harmoni. Takkan ku lepaskan dekapku. Kenapa tak akan ku lepaskan dekapku? Jadi karena saking rindunya, saking kangennya, sampai akhirnya dia nggak mau lepas, aku nggak mau lepasin. I want to hold you forever and ever. Gitu. Jadi tak akan ku lepaskan dekapku. Terus habis itu, karena ku tahu pasti aku merindukanmu seumur hidupku selama-lamanya. Kembali lagi ke intro dan seterusnya. Nah itulah akhirnya udah ketemu. Jadi dari menceritakan pengenalan lagu tersebut, ya menceritakan pengalaman perjalanan naik kereta keliling dari satu kota ke kota yang lain, udah ketangkep di situ. Sampai di bagian refrainnya rasa kerinduan itu yang muncul, yang membuat dia pengen kalau nanti ketemu sama ceweknya, ketemu sama orang yang disayangin, itu dia nggak mau lepas pelukannya dia. Nah tapi ini ada sedikit nakalnya lagu Perjalanan ini. Kalau mungkin orang pikirnya dari song pertama sampai ke refrain itu, wah ini keren banget nih si cowoknya, kayaknya dia setia banget sama si ceweknya. Terus habis itu dia nggak mau ngelepasin si cewek itu, terus saking kangennya dia nggak mau jauh-jauh dari dia, pelukannya nggak mau dilepas. Tapi ternyata di bait kedua ada lirik ini. Perjalanan ini pun kadang merampas bijak hatiku. Apa itu artinya? Jadi perjalanan ini ya selama tour itu tadi. Kalau gue mikir ini adalah anak band. Perjalanan ini pun kadang merampas bijak hatiku. Kadang merampas bijak hati. Kalau orang bijak itu kan berarti orang wise, orangnya lurus-lurus, orangnya ngerti mana hitam, mana putih, mana yang baik, mana yang salah, mana yang jelek, mana yang nggak baik. Tapi ini kadang merampas bijak hatiku. Perjalanan ini pun kadang merampas bijak hatiku. Artinya perjalanan ini, tour ini kadang juga ganggu gitu. Kadang ada yang disenggol dikit, akhirnya kepincut sama yang lain gitu. Kalimat kedua, sekali waktu ku pun mungkin menggoyahkan pundi cintaku. Jadi kalau cinta itu dibayangkan, kalau kalian tahu nggak pundi itu apa? Pundi itu kan guci ya, guci. Kalau ada cerita dongeng zaman dulu itu, kalau ada konon katanya kalau kamu melihat pelangi, terus habis itu di ujung pelangi itu ada pundi yang berisi emas, berisi uang emas, berisi harta karun, emas-emas. Itu legendanya seperti itu. Konon katanya seperti itu. Kalau kamu lihat pelangi, di ujungnya itu pasti ada emas. Nah ini aku membayangkan pundi itu adalah pundi cinta. Jadi rasa cinta kita sama pasangan kita, cinta kita sama cewek kita, itu ada di pundi itu tadi. Berarti kan artinya kenapa pundi itu? Karena sangat valuable, sangat berharga. Nah, perjalanan ini pun kadang merampas bijak hatiku, sekali waktuku pun mungkin menggoyahkan pundi cintaku. Jadi goyah, mau digoyang ini gitu. Terus lalu ada kata-kata
Meretaskan setiaku, menafikan engkau di sana. Maafkan aku, cepat ku kembali dan aku. Nah gitu. Jadi artinya apa? Si cowok ada di konser, di tour, habis itu dia ketemu sama orang lain, sama orang yang di kota yang ditemuin, terus habis itu dia menafikan engkau di sana, ya akhirnya dia mengignoring, artinya dia melupakan si ceweknya di sana. Menafikan engkau di sana, maafkan aku, cepat ku kembali. Ya, si ceweknya sampai akhir lagu ini dibuat juga dia nggak bakal ngerti kalau si anak band ini bandel. Si anak band ini sekali-sekali bandel lah gitu waktu tour gitu. Jadi ceritanya perjalanan ini itu seperti itu. Dan akhirnya kembali lagi ke ref lagi. Ku alunkan rinduku selepas aku kembali pulang. Takkan ku lepaskan dekapku. Sama seperti yang tadi awal, cuman notasi nyanyinya agak sedikit dirubah. Karena ku tahu pasti aku merindukanmu seumur hidupku. Terus ke bagian lead. Seterusnya begitu. Nanti kita bahas sendiri lead gitar untuk lagu perjalanan ini. Lalu turun, dinamikanya turun, ada lirik seperti ini. Ku tautkan hatiku, ku ikrarkan janji. Artinya apa? Ku tautkan hatiku, ku ikrarkan janji. Ya, artinya ku tautkan hatiku di kalimat ini artinya adalah dia mau meng-collide hatinya lagi supaya nggak bentrok sama merampas pijak hatiku tadi. Ku tautkan hatiku, ku ikrarkan janji. Dan dia mau berjanji membawa pulang diriku hanya untukmu. Ku sanjungkan mimpi-mimpi hangat di malam. Artinya apa? Artinya karena rasa rindunya dia, karena rasa keinginan dia untuk balik setelah dia melewati godaan-godaan tadi, meretaskan setiaku, terus godaan dia berpaling sedikit dari kekasihnya, dia berikrar, dia berjanji, dia mau membangun lagi mimpi-mimpinya untuk kembali lagi sama si cewek tadi. Ku sanjungkan mimpi-mimpi, ku sanjungkan mimpi-mimpi hangat di malam. Jadi dia mengimajinasikan dirinya menghangati malam. Rindu ini membakar hatiku, ku akan kembali pulang. Ku akan kembali pulang. Jadi akhirnya si anak beleng ini menyadari kesalahannya ya, menyadari kekilafannya, dia mau kembali pulang, dia mau mengimajinasikan lagi dirinya, mau membangun lagi mimpi-mimpinya, dia mau kembali pulang, mau ketemu lagi sama kekasihnya, dan ya itu, akhirnya dia mau kembali dan menyesali apa yang sudah dilakukan, ya tadi, karena sedikit tergoda tadi. Kusanjungkan mimpi-mimpi hangat di malam, rindu ini membakar hatiku. Jadi sebenarnya si cowok ini juga sebenarnya dia juga sebenarnya kangen karena dia jauh sama kekasihnya, sama ceweknya. Oh ya, sebagai informasi, pada saat lagu ini dibuat belum ada WhatsApp, belum ada video call, jadi belum ada pertemuan secara virtual. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian yang memang tidak, susah untuk dilacak, susah untuk di tracking pada saat itu. Pada tahun 99 2000 itu masih belum ada WhatsApp, masih pakai SMS. Jadi masih belum ada video call, jadi nggak mungkin tiba-tiba ada muncul video call gitu. Waduh, ini gimana caranya? Gak bisa. Waktu itu kita bahkan masih telepon, masih suka pakai wartel ya. Wartel kita ya. Masih wartel tuh. Masih wartel, kalau masih wartel, masih pakai koin, masih pakai duit. Bayar di kasir. Nah, ya itu tadi. Jadi akhirnya dia menyadari, akhirnya dia menyesali itu dan dia akan kembali pulang. Ku
ku akan kembali pulang. Ya itu enaknya anak band itu, setelah melakukan kesalahan dia menyesal, terus habis itu dia mau balik lagi, ketemu lagi ceweknya, jadi dia berasa kangen lagi. Dasar emang anak band. Thank you, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton episode kali ini. Yaitu tadi cerita di balik lagu Perjalanan ini, dari liriknya, dari ide lagunya, terus habis itu apa sih sebenarnya bagian per bagian kalimat yang saya buat, saya tulis itu supaya tidak salah mengartikan atau tidak salah menafsirkan. Tadi saya coba jelasin satu bagian, satu demi satu, kata demi kata, kalimat demi kalimat, supaya kita semua sama-sama belajar untuk bisa mengerti lirik dari lagu Perjalanan ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share Official View Channel. Thank you semua. See you. Bye.